Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anakku, setelah kalian berolahraga, badanmu sudah seger semua ya. Sudah sehat semua. Dan tentu kalian sudah siap untuk belajar yang lainnya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang matematika, yaitu membedakan komutatif, asosiatif, dan distributif. Jika sebelumnya kita sudah membahas komutatif, asosiatif, maka hari ini kita akan fokus pada pembelajaran distributif. Baik, sifat distributif, nama lainnya adalah sifat penyebaran atau sering disebut dengan hukum distributif. Pengertian sifat distributif ini, sifat distributif adalah sifat operasi hitung dengan dua operasi hitung yang berbeda. Salah satu operasi hitung berfungsi sebagai operasi penyebaran dan operasi lainnya digunakan untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Sifat distributif juga disebut hukum distributif. Sifat ini dapat dirumuskan sebagai berikut. A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C sama dengan D. Di mana A adalah bilangan yang didistribusikan. B dan C adalah bilangan yang dikelompokkan. Sedangkan D adalah hasil hitungnya. Sifat distributif bilangan dan contohnya. Distributif perkalian terhadap penjumlahan, kita bisa lihat A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C sama dengan D. Contoh soalnya, 2 dikali dalam kurung 3 ditambah 4 sama dengan dalam kurung 2 dikali 3 ditambah dalam kurung 2 dikali 4. Kalian bisa lihat 2 dikali 3 sama dengan 6 ditambah 2 dikali 4 sama dengan 8. 6 tambah 8 sama dengan 14. Apa betul seperti itu? 2 dikali 3 sama dengan 6. 2 dikali 4 sama dengan 8. Nih. Ternyata 2 dikali 3 juga 6 ditambah 2 dikali 4 8. Berarti sisi kiri dengan sisi kanan sama, hanya angka 2-nya kalau di sini hanya 1, di sini disebar jadi 2 tempat. Itulah yang namanya distributif atau penyebaran. Ini juga sama artinya dengan 2 dikali dalam kurung 3 ditambah 4 sama dengan 2 dikali 7. Ya, 2 dikali 3 ditambah 4. Ya, sama dengan 2 dikali 7. Oke. 2 dikali 3 tambah 4 berapa? 7. Berarti 2 dikali 7. Nih, 2 dikali 7. 2 dikali 7 sama dengan 14. Distributif perkalian terhadap pengurangan. Kita lihat A dikali dalam kurung B dikurang C sama dengan dalam kurung A dikali B dikurang dalam kurung A dikali C sama dengan D. Di sini yang disebar siapa? Iya, betul, A. Di sisi kiri A-nya hanya 1. Di sisi kanan A-nya jadi 2 tempat. Tapi hasil kiri dan kanan tetap sama. Ini contoh lainnya. Kita lihat contoh soalnya.
3 dikali dalam kurung 4 dikurang 2 sama dengan dalam kurung 3 dikali 4 dikurang dalam kurung 3 dikali 2. Siapa yang disebarkan di sini? Angka 3. Di sebelah kiri angka 3-nya hanya 1, sebelah kanan ada 2. Gimana caranya? Masing-masing dikalikan. 3 dikali 4 jadi ini. Yang kedua, 3 dikali 2 ini. Nih, tandanya tetap sama, yaitu kurang. 3 dikali 4. Ini 3 dikali 4. Dikurang sama 3 dikali 2. 3 dikali 2. Hasilnya sama dengan 3 dikali 4, 12. 3 dikali 2, 6. Jadi 12 kurangi 6 sama dengan 6. Bagaimana sebelah kanan? 3 dikali 4, 12 juga. Dikurang sama tuh. Lalu 3 dikali 2, 6 lagi. Maka 12 kurangi 6 sama dengan 6. Gampang ya? Ini juga sama dengan, nah ini 3 dikali dalam kurung 4 dikurang 2 sama dengan 2 dikali 3. Oke ya, 2 kali 4, 4 dikurangi 2 berapa? 2, berarti 3 dikali 2, 6. 3 dikurangi 2, 6. Oke ya. Baik, contoh yang kedua. Ingat, 3 dikali dalam kurung 4 dikurang 2 sama dengan dalam kurung 3 dikali 4 ditambah dalam kurung 3 kali dalam kurung negatif 2. Dari mana ini? Kita lihat 3 dikali 4 jadi ini. Kemudian 3 dikali negatif 2. Ini 3 dikali negatif 2. Nih. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 12. 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. Ingat, positif kali negatif hasilnya negatif. Karena ini ditambahkan, berarti ini dikalikan dulu. Positif kali negatif, negatif. Maka 12 dikurang 6 sama dengan 6. Mudah ya? Dan jelas ya? Oke. Ini sama dengan 3 dikali dalam kurung 4 dikurang 2. Selesaikan dulu kan di dalam kurung. 4 dikurang 2 berapa? 2. Berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Ini juga sama. Jadi ini hanya mengulang lagi pelajaran yang kemarin ya. Baik anak-anakku, di bawah ini ada soal. Isilah titik-titik di bawah ini dengan menggunakan rumus sifat penyebaran distributif. Ingat, distributif. Artinya apa? Penyebaran. Ada angka yang harus disebarkan. Ini soalnya 1 sama dengan 10. Nah, ini angkanya di sebelah kiri. Kalau dipecah jadi sebelah kanan berarti harus ada angka yang disebarkan. 25-nya ada, 25-nya ada, 20-nya ada. Berarti tinggal nambah 1 angka yang perlu disebarkan. Pelajari yang di atas, kerjakan soalnya. Bisa ya? Sukses selalu dan Bapak yakin kalian pasti bisa. Selamat bekerja.